minggu online berlangsung. 2. Memakai pakaian yang rapi dan sopan. Ikut memuji Tuhan dengan semangat dan bebas berekspresi. Fokus beribadah dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap terbaik. Jangan lupa 5M, memakai masker. Mencuci tangan memakai sabun di air yang mengalir. Menjaga jarak. Menjauhi kerumunan. Membatasi mobilisasi dan interaksi. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Shalom adik-adik, kita ketemu lagi di ibadah sekolah minggu. Nah, saat ini adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Semuanya duduk yang manis, kita serta doa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala penyertaan-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Ini doa kami Tuhan, Engkau berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita memuji Tuhan sama-sama. Yuk kita nyanyi dari terbit matahari. Nah adik-adik, sekarang kita semuanya tetap berdiri dan kita akan memuji Tuhan, hatiku penuh nyanyian. Kita akan sama-sama ya. Semuanya cinta Tuhan Yesus? Amin. Ya, semuanya cinta Tuhan Yesus. Kalau Novi juga cinta Tuhan Yesus. Nah kalau gitu kita semakin nyanyinya ya. Oke. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan
baca kitab suci. Semuanya tahu ya, nyanyi dengan gerakannya ya. Oke, kita mulai. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Yeay. Nah, saatnya kita satuan doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati buat kakak sekolah minggu yang akan berkata-kata, menyampaikan firman-Mu Tuhan, urapi dan berikan hikmat dari Tuhan. Ini doa kami Tuhan, Kau berkati kami semua anak-anak mendengarkan, agar firman ini Tuhan dapat sungguh-sungguh kami lakukan dalam kehidupan kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik silakan duduk ya. Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sukacita dan tetap bergembira. Wah, tidak terasa ya. Sekarang sudah bulan Desember. Tidak lama kita akan merayakan Natal. Nah, kali ini ceritanya diambil dari kitab Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Yaitu Maria, Ibu Yesus, hati hamba. Nah, adik-adik, pertanyaan ini akan membantu kita gimana cerita itu. Pertama, apakah adik-adik mengerti apa arti hamba? Yang kedua, coba adik-adik sebutkan salah satu contoh tokoh di Alkitab yang memiliki sikap hati hamba. Dan yang terakhir, maukah adik-adik, dimanapun adik-adik berada, menunjukkan sikap hati seorang hamba? Adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang pengertian hati seorang hamba. Adalah suatu sikap yang selalu taat kepada perintah tuannya. Nah, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, hamba artinya abdi atau budak belian, atau seseorang yang merendahkan diri, seseorang yang selalu berkata iya kepada tuannya. Nah, sedangkan pengertian umum kata hamba itu berasal dari bahasa Inggris, artinya servant atau slave. Dalam bahasa Yunani disebut doulos, dan dari bahasa Ibrani disebut au ebed. Apakah adik-adik tahu apa artinya? Ya, demikian artinya. Artinya adalah seorang yang statusnya sebagai pelayan atau budak. Dia memiliki tugas mengerjakan pekerjaan menurut kehendak tuannya, atau suatu sikap penyerahan segala hak milik secara utuh atau sepenuhnya untuk diatur oleh tuannya.
Nah, adik-adik, hal ini juga berarti bahwa seorang hamba harus menyangkali dirinya atau tidak berhak lagi atas dirinya sendiri. Baiklah adik-adik, kali ini kita akan belajar bagaimana sikap hati sebagai seorang hamba. Dan kita akan belajar dari tokoh Alkitab, yaitu seorang perempuan muda yang cantik. Namanya Maria. Maria waktu itu masih bertunangan dengan Yusuf. Lalu pada bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Malaikat ini menemui Maria. Dan malaikat ini masuk ke rumah Maria. Dan ia berkata kepada Maria, begini bunyinya. Salam hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau. Lalu Maria terkejut. Dia sangat terkejut mendengar perkataan malaikat itu. Lalu Maria bertanya-tanya dalam hati, dan mungkin dia berpikir, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya kembali, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Begitu kata malaikat Gabriel kepada Maria. Lalu Maria berkata kepada malaikat itu, bagaimana hal ini mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepada Maria, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Kata Maria kepada malaikat itu, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah adik-adik, Maria pada waktu itu diperhadapkan dengan keputusan yang sangat berat. Apakah dia menerima apa yang dikatakan malaikat itu? Nah, adik-adik, pilihan Maria ini untuk menjadi seorang hamba Tuhan bukanlah tanpa resiko. Tapi sebaliknya, dia akan menghadapi penuh dengan risiko dan tantangan yang berat.
dan dia akan menghadapi akibat ketaatannya kepada Tuhan. Maria harus diperhadapkan dengan keputusan Yusuf tunangannya untuk menceraikannya. Sebab Yusuf berpikir Maria telah mengkhianati cintanya. Selain itu, Maria juga akan menghadapi hukuman dari tokoh-tokoh agama dan masyarakat yang menuduhnya berbuat zina. Dan apakah adik-adik tahu apa hukumannya orang yang berbuat zina? Yaitu dihukum rajam atau dilempari dengan batu sampai mati. Maria tahu akan hal ini. Namun mengapa ia bersedia untuk menerima begitu saja kehendak Tuhan dalam hidupnya? Tapi hal ini membuat Maria menyadari bahwa Maria dirinya adalah seorang hamba yang hanya taat kepada perintah Tuhan. Meskipun banyak risiko yang harus dia hadapi. Nah adik-adik, demikian cerita yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Nah, siapakah yang mau seperti Maria memiliki sikap hati seorang hamba, atau seperti malaikat Gabriel yang taat perintah Allah untuk memberitahukan kepada Maria bahwa ia akan mengandung? Nah adik-adik, dimanapun adik berada, marilah kita belajar bersama-sama menunjukkan sikap hati seperti seorang hamba, yaitu taat kepada perintah Tuhan, patuh kepada orang tua, tidak berbantah, tidak menggerutu, dan tidak mengomel. Mari kita berdoa. Ikuti Kak Made berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini. Roh Kudus menolong saya untuk mengerti firman Tuhan dan melakukan firman itu setiap hari. Hari ini saya mau belajar menjadi anak yang memiliki sikap hati seorang hamba, patuh kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih buat Kak Made yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Namun sebelumnya kita satu dalam doa dulu ya. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan berikan persembahan. Tuhan berkati persembahan kami agar Engkau dapat pakai khususnya untuk pelayanan sekolah minggu. Berkati juga Tuhan untuk Papa dan Mama. Berkati yang masih ada pada mereka, Tuhan berkati berlipat kali ganda. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berterima kasih dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Buat adik-adik yang mau memberikan persembahan, bisa minta tolong kepada Papa atau Mamanya untuk mengirimkan uang persembahan melalui rekening sekolah minggu di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, saatnya kita akan menutup ibadah kita sore hari ini, dan yang akan memimpin kita dalam doa adalah kakak guru sekolah minggu. Silakan. Adik-adik semuanya, sore hari ini kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan sama-sama berdoa. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus buat sore hari ini ibadah sekolah minggu boleh berjalan dengan baik dari awal pertengahan sampai akhirnya. Diberkati semua anak-anak sekolah minggu yang sudah mengikuti ibadah secara online. Berkati Tuhan pertumbuhan rohani, jasmani, jiwani mereka. Berkati mereka Tuhan dalam segala hal dan semua dalam perlindungan Allah di tempat yang maha tinggi. Berkati juga Tuhan orang tua mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat semua anak-anak yang pada saat ini tidak sempat mengikuti ibadah oleh karena sakit. Tuhan Yesus sembuhkan. Yang lemah Tuhan Yesus kuatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati juga kakak-kakak guru yang sudah melayani di sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah ini. Haleluya, amin. Demikianlah ibadah kita pada sore hari ini. Sampai jumpa minggu depan. God bless you. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku jadi berkat, sepanjang hidupku jadi berkat.